Fadli, saya selaku staf SDM dari PT Pemadam Institut. Hari ini yang mengundang Mas Al untuk hadir wawancara di siang hari ini ya. Oke Mas Al, silakan perkenalkan diri Mas Al terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dari Hidayatullah, biasa disapa dengan panggilan Al. Saya dari SMK Negeri 1 Bekasi. Jurusan saya EPLB dan panjangan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya tinggal di Jatiurip, Kecamatan Gajengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan saya rasa itu hal yang sangat saya. Kalau mungkin ada yang bertanyakan, saya akan jawab. Oke, untuk teman-teman tadi kiranya sudah dengar tadi penyampaian dari Mas Al? Ya, ada beberapa yang dengar ya. Yang belum apa bisa maju juga? Nah, saya kira pasti yang di belakang juga tidak berani ya untuk menjadi narasumber ya. Jadi di sini usahakan ketika kita diberikan waktu untuk memperkenalkan diri, ada 3 poin penting yang harus teman-teman ketahui. Ada 3 V di ilmu komunikasi atau dalam kita berinteraksi ya. Yang pertama adalah visual, ya. Visual kita lihat di sini sudah berpakaian rapi ya. Anggap aja pakai sepatu ya. Terus rambut juga penting penampilan ya. Itu yang pertama adalah visual. Yang kedua adalah verbal. Verbal ini seperti apa? Verbal ini adalah gerak tubuh kita atau gestur kita. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah vokal. Intonasi. Intonasi itu sangat penting. Kalau misalkan semakin pelan, berarti informasi yang akan disampaikan juga terputus, ya. Jadi poin pentingnya itu dulu yang harus teman-teman kuasai. Terus yang kedua, teman-teman ketika memperkenalkan diri, silahkan bisa berlatih di depan kaca, ya. Contoh, depan ini kaca, ya ngobrol, dipataskan aja, ya. Kira-kira ekspresi saya sudah baik atau belum, ya. Lalu intonasi saya yang saya berikan itu sudah memang sudah baik apa belum, seperti itu, ya. Terus yang ketiga, teman-teman supaya nggak bingung ya, silakan bisa ditulis dulu, ya, kayak nama, data diri yang paling penting yang harus disampaikan ke HRD itu apa aja sih? Pertama, nama. Yang kedua, alamat. Yang ketiga, apa? Umur, usia. Terus apa? Pendidikan terakhir, ya. Usahakan disampaikan dengan lugas dan juga tanpa terpotong-potong, ya. Perkenalkan, nama saya, nah, namanya siapa. Setelah nama disampaikan, jenengan itu usianya usia berapa, ya. Usianya berapa? Saya saya lahirnya di mana, ya. Katakanlah misal saya lahir di kota Pahlawan, ya. Alhamdulillah saya tinggalnya juga di sana. Itu juga bisa disampaikan tapi tidak kelihatan gitu ya. Tidak kelihatan bahwasanya teman-teman ini menerangkan yang terlalu normatif ya. Gitu. Jadi kayak bercerita saja. Ya, sampai sini sudah paham? Ada di semuanya? Paham ya? 3 V yang harus dikuasai apa aja? Visual, verbal,
vokal. Ya. Jadi kayaknya baterai habis ya. Mana Bu? Oh. Jadi untuk teman-teman silahkan mulai dari sekarang sudah dipersiapkan terlebih dulu ya. Supaya apa? Supaya ketika nanti sudah interview itu teman-teman sudah bisa enak. Karena kalau misalkan interviewnya offline ya. Kalau misalkan online gimana? Ya. Kalau misalkan online berarti seperti apa teman-teman? Internetnya harus jelas. Ya, itu yang pertama kalau online interviewnya. Baru yang kedua adalah cara kita berpakaian ya. Terus penyampaiannya tadi ya yang sudah saya jabarkan. Jadi untuk teman-teman silahkan diperhatikan mau itu interviewnya online maupun offline ya. Selanjutnya monggo. Oke, sedikit menambahkan ya, seorang interviewer itu biasanya melihat pertama kali mulai dari dia masuk duduk kemudian perkenalan diri Anda, itu akan menentukan jumlah pertanyaan yang nantinya berlanjut. Tadi Mas Al cukup bagus ya, Mas ya. Mulai dijelaskan nama, kemudian dijelaskan pendidikan terakhirnya. Tapi kalau ada pengalaman kerja bisa ditambahkan pengalaman kerjanya, bisa jadi jurusannya Mas Al, atau mungkin pengalaman magang atau PKL-nya. Itu akan menentukan pertanyaan selanjutnya. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Contoh kalau sekarang dengan jawaban Mas Al, lulusan SMKN 1 Traksan tahun berapa Mas? Lembaga Negeri SMKN 1 Traksan. Katakanlah ini Mas Al harusnya kan melamar pekerjaan ya, harusnya lulus 2023 kemarin ya Mas ya. Anggap aja seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya biasanya yang dilakukan adalah mengalir dari CV yang ada atau dari kata-kata terakhir dari Mas Al itu tadi. Mas Al menyampaikan lulus dari SMKN 1 Traksan tahun 2023. Kegiatannya setelah lulus sampai sekarang apa Mas? Untuk kegiatan saya selama ini sedang mencari corporate yang ingin menerima dan sesuai dengan kompetensi saya. Jadi sehingga saya bisa memaksimalkan ilmu saya dan pengalaman saya untuk berkontribusi dalam corporate itu. Oke, izin menambahkan. Ini kan tujuannya tadi ingin mendaftar di perusahaan ini ya. Kalau misalkan tadi yang dijabarkan itu adalah mencari-cari pekerjaan, ya agak kurang match ya, agak kurang match. Jadi usahakan Mas Al menjelaskan yang sesuai dengan bidang ini yang dijadikan lamar, gitu. Jadi disampaikan saja yang memang kata atau kalau kita bisa bilang itu biasanya kata kuncinya. Misal PNM, lembaga keuangan, pastikan teman-teman menjelaskan kelebihannya yang teman-teman miliki itu di bidang keuangan. Itu salah satu contoh. Kalau misalnya pertambangan, ya bisa disebutkan juga yang pertambangan. Kalau misalkan disuruh menjelaskan aktivitas, silahkan bisa diceritakan saja yang memang teman-teman kerjakan. Contoh nih ya, ini kalau enggak bodoh dewe kata kasih tahu ya. Katakanlah seperti ini ya, teman-teman ya. Si Mas Al ini memang tidak ada aktivitas yang mendukung di perusahaan yang ingin dilamar. Tapi teman-teman pasti punya beberapa hal yang bisa dijadikan acuan. Contohnya, untuk aktivitas saya setelah lulus itu memang tidak bekerja di beberapa perusahaan, tapi saya aktif dalam hal berorganisasi apa, katakanlah seperti itu. Ya, saya ditunjuk
di organisasi tersebut itu untuk menjadi ketua apa atau sekretaris. Nah itu bisa juga mendeskripsikan dirinya teman-teman lewat kegiatan tersebut. Oh berarti teman-teman ketika sudah menganggur itu masih memiliki aktivitas-aktivitas yang digeluti.